Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita tentang etika profesi guru. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang ranah kompetensi guru. Apa saja ranah kompetensi guru itu? Marilah kita mulai belajar kita bersama pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang akan kita bahas di pertemuan kali ini tentang ranah kompetensi guru, yaitu ada kompetensi pedagogik. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, dan yang ketiga ada kompetensi sosial, yang keempat ada kompetensi profesional. Apa saja ranah-ranah dari kompetensi-kompetensi ini kita akan coba bahas satu per satu. Pertama di ranah kompetensi pedagogik. Mengapa kemudian ada ranah ini di kompetensi pedagogik? Ada ranah pedagogik itu terbagi menjadi dua. Pertama ada pedagogik teoritik, yang kedua ada pedagogik praktis. Apa sih bedanya dari kedua ranah ini di ranah teoritis, pedagogik teoritis ataupun di ranah pedagogik praktis, gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara sederhana bahwa ya pedagogik teoritis itu artinya bahwa guru ia memiliki ilmu tentang mengajar secara teoritis. Yang kedua, kalau pedagogik praktis, guru itu mampu mengajar secara praktis. Ia memiliki kemampuan di dalam mengajar secara praktis. Itu secara sederhana. Tetapi kalau kita urai satu persatu tentang pedagogik teoritis atau pedagogik praktis ini, itu biasanya yang teoritis ini berkaitan dengan ilmu-ilmu mendidik yang perlu dikuasai oleh guru sebelum menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik. Nah, di bagian ini dikemukakanlah di teori pedagogik teoritis ini hal-hal yang berkaitan dengan pedagogik teoritis. Nah, pedagogik sendiri kalau kita artikan secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani, paidos, yang artinya anak laki-laki, dan agogos artinya mengantar, membimbing. Nah, dengan demikian pedagogik secara harfiah ini berarti membantu anak laki-laki zaman Yunani kuno yang kerjaannya mengantarkan anak majikannya pergi ke sekolah. Ini kalau kita lihat secara harfiah, secara etimologi menurut bahasa, gitu ya. Nah, kompetensi pedagogik ini menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen di pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa kompetensi itu merupakan seperangkat pengetahuan yang pengetahuan, kemudian keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesiannya. Nah, menurut Muswah, bahwa kompetensi pedagogik ini kemampuan dalam pengelolaan peserta didik. Nah, pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman tentang peserta didik, juga pengembangan kurikulum gitu ya, atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. Untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kalau menurut Sagala, kompetensi pedagogik itu terdiri dari beberapa subkompetensi. Ini menurut Sagala, ada berkontribusi dalam pengembangan KTSP yang terkait dalam mata pelajaran yang diajarkan, gitu ya, dan banyak lainnya. Bahkan sampai ke tingkat mengembangkan
profesionalisme diri sebagai guru. Nah, berdasarkan pengertian tadi, kompetensi pedagogik guru itu bisa kita artikan dengan kemampuan dan keterampilan guru di dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, kemudian perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Bukan hanya itu, termasuk juga evaluasi pembelajaran dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Nah, implikasi dari kemampuan ini tentunya dapat terlihat dari kemampuan guru di dalam menguasai prinsip-prinsip belajar, mulai dari teori belajarnya hingga penguasaan bahan ajar. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik itu meliputi ya pemahaman terhadap peserta didik, tadi merancang, melaksanakan pembelajaran, pengembangan juga peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi ini adalah kompetensi yang utama yang harus dimiliki oleh guru. Agar apa? Agar pembelajaran yang dilakukan itu efektif dan dinamis. Nah, itu ya. Tadi kalau kita lihat ada dua kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Pertama teoritis dan praktis. Sebelum ke penjelasan tentang pedagogik teoritis dan praktis, apa sih kegunaan pedagogik ini bagi guru? Kegunaannya ya bahwa kalau kita melihat dari pendidikan yang merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa ini, oleh guru melalui bimbingan yang optimal terhadap siswa-siswi atau peserta didik dengan tujuan ke arah pendewasaan. Nah, seorang calon pendidik, baik guru maupun dosen, itu perlu mempelajari pedagogi, ilmu mendidik atau ilmu pendidikan. Dengan alasan seorang guru itu mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai pendidik atau edukator dan sebagai pengajar atau teacher. Sehingga guru menjadi suri tauladan, menjadi motivator, dan pengaruhnya terjadi perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Maka penting seorang guru itu punya kompetensi pedagogik. Nah, dengan demikian maka kegunaan ilmu dari pedagogik bagi guru bahwa seorang guru itu atau calon guru harus memiliki ilmu ini, ilmu mendidik, nah, pedagogik atau ilmu mendidik atau ilmu pendidikan, agar pendidikan yang dilaksanakan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan kita semua. Maka diperlukanlah suatu kebijakan pemerintah yang mendorong hal ini dalam perekrutan guru memperhatikan latar belakang pendidikan seorang. Pertama, ada pedagogik teoritis. Artinya bahwa pedagogik teoritis ini bahwa guru itu harus memiliki ilmu mendidik yang perlu dikuasai sebelum menjelaskan tugasnya sebagai pendidik. Nah, di bagian ini dikemukakanlah hal yang berkaitan dengan pedagogik teoritis sebelum menjelaskan ilmu pedagogik terlebih dahulu. Nah, tadi ya, banyak secara teoritis maka harus paham dengan kompetensi wawasan pendidikan, merancang pembelajaran, itu harus paham. Menguasai karakteristik peserta didik, baik aspek fisiknya, moralnya, spiritualnya, sosiokulturalnya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Ini 10 kompetensi yang ada dalam Permendikbud, gitu ya. Permendiknas nomor 17 tahun 2007 mengatakan bahwa ada 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Satu, menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar, yang ketiga mengembangkan kurikulum, yang keempat menyelenggarakan pembelajaran, yang kelima memanfaatkan teknologi, yang keenam menyelenggarakan teknologi, yang ketujuh berkomunikasi secara efektif, ya harus dipelajari. Kemudian menyelenggarakan penilaian, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi. Yang ke-10 melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas belajar. Itu diantara pedagogik teoritis, secara teoritis. Jadi guru harus mampu memiliki ilmu mendidik secara teoritis. Yang kedua ada pedagogik praktis.
adalah aplikasi atau penerapan pedagogik teoritis. Jadi setelah kita tahu teori-teori di dalam mengajar gitu ya, ilmu mendidik, maka pedagogik praktis ini bagaimana pedagogik teoritis ini diterapkan, dipraktekkan. Berikut ini ada beberapa hal yang terkait dengan pedagogik praktis. Pertama, bahwa kita pahami guru itu sebagai pendidik. Artinya menjadi tokoh atau panutan dan identifikasi bagi para peserta didik. Oleh karena itu, guru harus memiliki standar kualitas pribadi tertentu yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, dan disiplin. Ini yang pertama. Yang kedua, guru sebagai pengajar, artinya berkembangnya teknologi, khususnya teknologi informasi yang begitu pesat perkembangannya, bahkan sekarang dikenal dengan artificial intelligence, gitu. Maka guru dituntut untuk bisa mempraktekkan teknologi-teknologi ini. Nah, yang ketiga, guru sebagai pelatih, artinya memerlukan latihan keterampilan di dalam mempraktikkan teori yang dia pahami tentang ilmu mendidik itu. Nah, maka hal ini lebih ditekankan lagi dalam kurikulum itu. Tanpa ada latihan, seorang peserta didik tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasarnya. Pelatihan yang dilakukan ini, di samping harus memperhatikan kompetensi dasar dan materi standar, juga harus memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Jadi kalau hari ini itu kita harus bisa mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kurikulum Merdeka. Jadi kita bisa memfasilitasi si anak dengan gaya belajar yang berbeda dan bakat minat yang berbeda, tidak bisa disamakan gitu ya. Nah, yang keempat, guru sebagai pendorong kreativitas di pedagogik praktis ini. Kreativitas ini merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Dan guru dituntut untuk bisa mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas itu. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima, guru sebagai motivator. Dalam pedagogik praktis, maka guru dituntut bisa menjadi motivator bagi muridnya di dalam belajar. Tidak mudah ini. Harus tahu bagaimana menarik simpati orang dengan kata-katanya gitu ya. Ini tugas seorang guru. Mampu menyentuh hatinya, kemudian mampu untuk mengembangkan minat peserta didik, ciptakan suasana yang menyenangkan di dalam belajar, berilah pujian yang wajar ketika siswa itu berhasil, kemudian berikan penilaian, berikan juga komentar terhadap hasil kerja siswa sekecil apapun gitu. Bagus, nah, agar ada semangat motivasi dalam belajar. Kemudian juga ciptakan persaingan di dalam kerjasama, artinya kolaborasi di dalam kerjasama itu. Dan selanjutnya yang keenam, guru sebagai pembaharu atau inovator. Ini dalam pedagogi praktis, guru dituntut untuk menjadi inovator, artinya mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru di dalam praktek-praktek pendidikannya. Ada prinsip modernisasi ya, tidak hanya diwujudkan dalam bentuk buku-buku sebagai alat utama pendidikan, melainkan guru juga dalam sumber rekaman tentang pengalaman manusia. Nah, tugas guru menerjemahkan kebijakan dan pengalaman yang berharga ini ke dalam istilah atau bahasa modern yang akan diterima oleh peserta didik. Maka oleh karena itu, sebagai jembatan antara generasi tua dan generasi muda, yang juga sebagai penerjemah pengalaman, guru harus menjadi pribadi yang terdidik. Nah, gitu. Selanjutnya yang ke 67, guru sebagai kulminator. Apa sih kulminator itu? Nah, kulminator ini guru bisa mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Artinya kulminasi. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi dari awal hingga akhir. Suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik itu bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Disinilah peran sebagai kulminator terpadu dengan peran sebagai evaluator. Nah, guru juga dituntut dalam pedagogik praktis ini menjadi sebagai problem solver. Artinya
untuk mencapai hal ini, untuk mencapai problem solver, pemecah masalah, maka guru itu dituntut untuk bisa apa namanya, anak yang kritis juga memerlukan pembelajaran yang kritis di mana guru membantu mengenalkan, mengupas tuntas kehidupan nyata si anak secara kritis bisa. Dengan demikian maka peserta didik dapat dikatakan menjadi problem solver juga. Nah, suatu proses bagaimana mental yang memerlukan keterampilan lebih dalam menyelesaikan suatu masalah. Untuk menjadi peserta didik yang problem solver, maka dengan cara memberikan permasalahan yang harus diselesaikan. Itu guru. Guru juga harus dituntut untuk menjadi administrator pada bidang pendidikan pengajaran. Partisipasi guru dalam administrasi sekolah ini sangat penting dalam menjadikan keharusan. Itulah beberapa pedagogi praktis yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru artinya bahwa sebagai guru itu harus punya kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, yang akan nanti menjadi teladan bagi peserta didik berakhlak mulia. Pertama, ada berakhlak mulia. Nah, ini menjadi apa namanya, ranah kompetensi kepribadian guru yang pertama. Menurut BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan, gitu ya, berakhlak mulia sebagaimana dijelaskan dalam pendidikan nasional, pendidikan yang bermutu itu ya diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, arahan pendidikan nasional ini hanya mungkin terwujud jika gurunya juga memiliki akhlak yang mulia. Sebab murid adalah cerminan dari gurunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, guru juga dituntut ranah yang kedua dari kepribadian guru ini. Kompetensi kepribadian guru itu dewasa. Artinya guru harus memiliki kepribadian dewasa. Nah, kondisi kepribadian yang seperti ini sering membuat guru melakukan tindakan yang tidak profesional. Kalau guru tidak dewasa, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan yang kurang terpuji, gitu ya, dan bisa merusak citra dan martabat guru. Sehingga sebagai seorang guru harusnya kita satu, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik, yang kedua memiliki etos kerja sebagai guru. Itu ranah yang kedua, dewasa. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Menurut Husain, guru bukan hanya menjadi seorang manusia pembelajar, tetapi juga menjadi pribadi yang bijak, gitu ya. Seorang yang soleh yang dapat mempengaruhi pikiran generasi muda. Dan seorang guru tidak boleh sombong dengan ilmunya karena merasa paling mengetahui dan terampil dibandingkan guru yang lain, misalnya. Tidak boleh itu. Sebagai seorang guru, kita harus memiliki pribadi yang disiplin dan arif. Hal ini penting karena masih sering kita melihat dan mendengar peserta didik yang perilakunya tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan sikap moral yang baik. Oleh karena itu, peserta didik harus belajar disiplin dan gurulah yang harus memulainya. Nah, dalam menanamkan disiplin ini, guru juga bertanggung jawab mengarahkan berbuat baik menjadi contoh yang sabar dan penuh pengertian. Nah, itulah contoh yang mesti dimiliki oleh seorang guru. Nah, untuk arif dan bijaksana ini, ya kita harus menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah ataupun masyarakat, menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak juga menjadi teladan. Gitu. Tidak hanya itu, juga harus bertindak sesuai dengan norma hukum, sosial, kemudian memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Nah, itu apa namanya, yang ketiga, arif dan bijaksana. Dan yang keempat, ranahnya itu guru juga harus memiliki
sifat yang apa? eh, yang keempat menjadi teladan bagi siswanya. Nah, ini yang lumayan ya, karena Rasulullah itu teladan bagi utama kaum muslim. Beliau teladan dalam keberanian. Ya, guru itu ya di guru ada yang menyebutkan digugu, ditaati, dan ditiru, dicontoh sikap dan perilakunya. Maka kita harus menjadi teladan bagi murid-murid kita. Karena menurut beberapa penelitian, ya pendidikan yang paling efektif itu ya dengan keteladanan ini, gitu ya. Dengan teladan ini. Kita juga pasti punya guru yang menjadi teladan kita dalam bertutur, berbicara, dan bertindak, gitu. Yang kelima, guru dituntut untuk memiliki kepribadian yang religius. Artinya, erat kaitannya nih religiusitas ini dengan akhlak yang mulia, kepribadian seorang muslimnya. Guru apalagi yang beragama Islam ya dituntut untuk bisa religius. Dalam artian dia taat kepada Allah juga, sikap pemikirannya untuk mengabdi pada Allah. Ikhlas tujuannya menyebarkan ilmu hanya semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar juga dan jujur. Nah, itu eh, religiusitas yang harus dimiliki oleh seorang guru. Selanjutnya ada kompetensi sosial seorang guru. Di sini terbagi jadi dua. Ada kompetensi sosial itu kalau kita artikan sebagai keefektifan di dalam berinteraksi. Berinteraksi hasil dari perilaku-perilaku teratur yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan pada masa perkembangan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Ini dalam proses memenuhi interaksi ya ber apa ranah kompetensi sosial guru ini ada dua. Interaksi dapat dibagi menjadi dua. Pertama, intrapersonal communication skill. Artinya, kemampuan komunikasi dengan diri sendiri. Nah, stimulus di dalam pikiran manusia itu ya, karena pengenalan diri itu kita bisa lakukan dengan cara meditasi, pengenalan hati nurani, kehendak bebas, dan imajinasi kreatif, dan lain-lain. Komunikasi interpersonal ini masuk melalui proses stimulus ke dalam pikiran bawah sadar manusia. Nah, stimulus ini atau pengaruh ini bisa melalui dua cara. Melalui panca indera dengan sadar, ya, telinga, mata, mulut, hidung, kulit itu. Nah, dari pengalaman stimulus inilah kemudian manusia dapat mengenal sesuatu yang dapat berkomunikasi secara sadar. Yang kedua, stimulusnya kepikiran bawah sadar melalui kata-kata yang masuk secara tidak sadar kemudian tampil dalam bentuk bahasa gambar. Nah, Deepak Chopra di dalam salah satu bukunya ia menunjukkan bahwa manusia akan mendapatkan stimulus kata-kata ke dalam bawah sadarnya eh, sebesar 55.000 sampai 60.000 kata per harinya. Sayangnya, sebagian besar, 77% kata-kata itu bersifat negatif tanpa mempertimbangkan latar belakang seorang dari suku, ras, agama. Nah, itu juga jadi stimulus negatif yang merugikan seseorang. Jadi kata-kata ini menurut Deepak Chopra itu bisa masuk ke dalam alam bawah sadar sebesar 55.000 sampai 60.000 kata per harinya. Jadi dampak dari kata-kata negatif yang masuk ini akan merusak percaya diri, konsep diri, citra diri seseorang. Dampak lebih jauh dari manusia tersebut adalah terkena penjara mental atau mental blocking. Ciri-cirinya seseorang yang terkena mental blocking itu dia selalu berprasangka buruk terhadap terhadap ya terhadap apa yang terjadi. Kata-kata negatif terhadap diri sendiri dan pihak lain banyak alasan, kemudian ketakutan, perasaan bersalah, kemalasan, rendah hati, dan lain-lain. Nah, ini efek dari mental blocking akibat dari tadi kata-kata yang masuk secara tidak sadar ke dalam alam bawah sadar gitu ya, kemudian menjadi yang merusak percaya diri, konsep diri, dan citra diri seseorang.
Nah, sudah dapat kita bayangkan kalau mental blocking terjadi pada seseorang, maka dampaknya akan merusak sistem komunikasi interpersonal. Artinya, komunikasi ke dalam dirinya sendiri. Akhirnya akan mengalami banyak hambatan. Bahkan kesulitan dalam berkomunikasi secara interpersonal. Nantinya akan mempengaruhi eh, kompetensi yang kedua. Akan susah. Bagaimana cara efektif mencegah dan keluar dari belenggu penjara mental ini dalam komunikasi ke dalam diri sendiri atau self talk negatif, ya, mengelola stimulus negatif yang merusak ke dalam pikiran bisa dengan pendekatan spiritual. Pendidikan spiritual itu melalui doa yang terus tidak terputus atau mengucapkan ayat-ayat suci yang di waktu senggang atau ya kita bisa membaca Al-Quran, gitu ya, merutinkan membaca Al-Quran itu merupakan self talk negatif, mengelola stimulus negatif yang merusak dalam pikiran manusia. Atau dengan yang kedua dengan afirmasi, self talk yang positif, gitu ya. Gunakan kata-kata positif setiap berbicara dengan diri sendiri. Aku bisa, aku bisa. Tidak ada yang susah. Nah, itu gitu. Nah, bahkan kata-kata positif ke dalam diri itu dapat dijadikan sebagai bentuk doa aktif. Misalnya setiap hari tubuh saya semakin sehat dan bugar. Nah, itu juga sebagai self talk, berbicara kepada diri sendiri dengan cara positif atau rezeki melimpah ke dalam hidup saya setiap hari. Tidak ada gagal, yang ada proses belajar. Persoalan hidup membuat saya semakin dewasa. Nah, itu bisa dengan berbicara kepada diri sendiri tentang hal-hal yang positif. Semua orang yang saya temui adalah sahabat, membuat hidup saya lebih baik dan lain-lain banyak gitu ya. Atau yang ketiga caranya dengan visualisasi positif. Imajinasikan gambar-gambar positif dalam pikiran kita, lawan dengan cara menganti setiap gambar atau imajinasi negatif yang muncul itu dalam pikiran kita. Yang keempat, bisa dengan kemampuan pengalihan atau switching teknik. Banyak yang dapat digunakan sebagai teknik pengalihan. Contoh, gerakan atau pindah posisi tubuh, sehingga sudut pandang itu berubah, olahraga, jogging, refreshing, nonton film, dengar musik atau melukis atau menulis atau bercocok tanam gitu ya, mancing gitu. Itu salah satu apa namanya self talking positif gitu ya. Nah, dengan demikian setelah kita mampu mengendalikan pengaruh stimulus kata negatif itu 77% dari jumlah 60.000 kata per harinya ke dalam pikiran dengan cara-cara pengendalian tersebut, maka diharapkan kita dapat berkomunikasi interpersonal secara efektif. Nah, itu kompetensi sosial guru. Yang pertama adalah intrapersonal, mampu berbicara interpersonal communication skill, mampu berbicara terhadap diri sendiri dengan baik. Yang kedua, setelah kita mampu interpersonal communication skill, yang kedua interpersonal communication skill. Bagaimana kemampuan komunikasi kita dengan pihak lain. Nah, ini interaksi setiap. Maka kalau kita mampu sudah intrapersonal communication skill-nya baik, kita bisa nanti berpengaruh kepada interpersonal communication skill secara baik juga. Ada ciri-ciri dari interpersonal communication skill ini menurut De Vito dalam Liweri itu ya. Pertama ada keterbukaan. Yang kedua ada empati, dukungan, yang ketiga kepositifan atau rasa positif dan kesamaan. Jadi pertama keterbukaan. Untuk menunjukkan kualitas keterbukaan dari komunikasi interpersonal ini, paling sedikit ada dua aspek. Pertama, aspek keinginan untuk terbuka bagi setiap orang yang berinteraksi dengan orang lain dan keinginan untuk menanggapi secara jujur setiap stimuli yang datang kepadanya. Ah, itu keterbukaan itu merupakan kemampuan seorang untuk bersifat tidak tertutup terhadap perasaan. Keterbukaan ini mengacu kepada tiga aspek komunikasi interpersonal, yakni menciptakan sifat terbuka kepada semua orang yang berinteraksi secara jujur dalam melakukan komunikasi dan mengacu pada perasaan, kepribadian serta pemikiran untuk rasa keingintahuan terhadap orang lain, terbuka gitu ya. Nah, yang kedua empati. Empati ini ya dimaksudkan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Nah, bagaimana kalau saya di posisi dia gitu kan? Itu tuh untuk menimbulkan empati ini pada diri
seseorang dengan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Nah, dapat dilakukan dengan cara menolong orang lain ketika dia kesusahan, melakukan apa yang dirasakan orang lain, serta adanya kemauan untuk meminta maaf dalam upaya menimbulkan simpati kalau kita bersalah. Atau bahkan ketika tidak bersalah pun, ya, kalau dalam apa namanya konflik kita meminta maaf duluan ya tidak apa-apa, itu lebih mulia. Yang ketiga, interpersonal communication skill ini cirinya adalah dukungan. Dukungan ada kalanya terucap dan ada kalanya tidak terucap. Dukungan yang tidak terucap ini tidaklah mempunyai nilai negatif, melainkan merupakan aspek positif dan komunikasi. Kita mendukung peserta didik juga, gitu ya. Ada yang sifat dukungannya terucap, ada juga yang tidak terucap. Nah, yang keempat, kepositifan atau rasa positif. Di dalam komunikasi interpersonal, kualitas ini paling sedikit terdapat 3 aspek. Pertama, komunikasi interpersonal akan berhasil jika terhadap perhatian yang positif terhadap diri seorang. Kedua, komunikasi interpersonal ini akan terpelihara dengan baik jika perasaan positif terhadap orang lain itu dikomunikasikan. Ketiga, suatu perasaan positif dalam situasi komunikasi umum amat bermanfaat untuk mengefektifkan kerjasama. Nah, berpikir positif, kalau kita merujuk ke Kemendikbud, Depdikbud ya, adalah berpikir yang akan kebenaran pasti dan terbukti. Seorang berperilaku positif dalam berkomunikasi interpersonal akan terlibat dari adanya pemikiran positif dalam berkomunikasi pada kepribadian dan menilai kepribadian orang lain itu secara positif serta dapat merasakan suatu naluri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang kelima ada kesamaan di dalam interpersonal communication skill itu ada kesamaan. Artinya kenyataan manusia itu tidak ada yang sama. Komunikasi interpersonal akan efektif jika orang-orang yang berkomunikasi itu terdapat kesamaan. Artinya kita tidak boleh merasa lebih tinggi dari orang lain atau merasa lebih rendah dari orang lain. Yang merasa lebih tinggi, menyombongkan diri itu tidak boleh. Nah, persamaan adalah suatu keadaan yang menghapuskan kedua belah pihak tidak berbeda atau tidak berlainan. Nah, komunikasi interpersonal yang efektif bila dalam membina hubungan antar pribadi itu terjadi kondisi di mana seorang memiliki kesamaan kepribadiannya tidak bisa berkomunikasi. Jadi persamaan ini berarti kemauan menerima dan membuktikan adanya perbedaan seseorang dengan mencari persamaan mereka. Nah, jadi kalau kita mampu mengendalikan atau mengontrol ciri-ciri interpersonal communication skill ini atau komunikasi dengan pihak lain, maka kita akan lebih efektif di dalam menyampaikan pesan secara langsung dan penerimaan pesan juga tidak dapat menerima pesan dan menanggapi secara langsung. Itu contoh dari komunikasi kompetensi sosial guru yang harus dimiliki interpersonal, intrapersonal dan interpersonal communication skill. Gitu ya. Maka kalau kita simpulkan bahwa komunikasi secara interpersonal itu menjadi tidak efektif kalau gagal kita dalam mengendalikan komunikasi dengan diri sendiri intrapersonal. Jika dikembangkan lebih jauh dalam setiap proses komunikasi antara intrapersonal dan interpersonal akan semakin jelas hubungan saling berkaitannya. Nah, kalau intrapersonalnya sudah beres, komunikasi dengan diri sendiri sudah beres, maka interpersonal pun insya Allah akan baik. Kemudian yang terakhir ada kompetensi profesional. Suatu keterampilan dalam mendesain kurikulum. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa profesional itu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian atau kecakapan memenuhi mutu atau norma tertentu serta pendidikan profesi. Nah, jadi profesional adalah suatu pekerjaan yang bersifat profesional dan menjadi sumber penghasilan. Kalau kita lihat merujuk pada pendapat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, ada beberapa kompetensi profesional guru yang
harus dimiliki dalam mendesain kurikulum. Pertama, pemahaman bagaimana eh, pemahaman tentang kebutuhan peserta didik. Peserta didik itu butuhnya apa sih gitu ya. Nah, itu apa kebutuhan yang disediakan oleh sekolah itu ada juga kebutuhan yang disediakan oleh orang tua. Ya, kalau di orang tua rumah yang aman gitu ya, materi, uang yang cukup, jajan yang cukup, kasih sayang orang tua yang lengkap. Maka jika kedua kebutuhan ini terpenuhi, kebutuhan di sekolah dan kebutuhan di rumah, maka peserta didik dalam menjalankan proses pendidikannya insya Allah akan sukses. Gitu ya. Yang kedua, ada pemahaman tentang potensi peserta didik. Kita harus sebagai seorang guru harus memahami potensi peserta didik itu apa, ciri-cirinya, eh, kecenderungan minat, apa bakatnya. Nah, ada 3 ciri keterbakatan. Pertama, kemampuan umum yang tergolong di atas rata-rata atau above average ability gitu ya. Hmm. Peserta didik berbakat itu memiliki pembendaharaan kata-kata yang lebih banyak dan lebih maju dibandingkan peserta didik biasa, cepat menangkap hubungan sebab akibat, cepat memahami prinsip dasar dari suatu konsep. Nah, gitu ciri-cirinya cepat sampai pada kesimpulan yang tepat, memiliki informasi yang aktual, selalu bertanya. Itu kemampuan umum yang tergolong di atas rata-rata biasanya. Potensi peserta didik yang above average ability. Yang kedua, kreativitas yang tergolong tinggi. Nah, itu menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa, menciptakan berbagai ragam dan jumlah gagasan, guna memecahkan persoalan. Juga dia suka mencoba, peka terhadap keindahan dan estetika dari lingkungan, berani mengambil resiko dia, gitu ya. Berani juga mengemukakan pendapat gitu. Yang ketiga, komitmen terhadap tugas. Ini biasanya yang memiliki apa? Potensi tinggi itu dia komitmen terhadap tugas. Ciri-cirinya mudah benar-benar terlibat di dalam satu tugas, sangat tangguh, ulet menyelesaikan masalah, bosan menghadapi tugas rutin, mendambakan mengerjakan hasil sempurna, lebih suka bekerja secara mandiri, sangat terkait pada nilai-nilai baik. Ini contoh dari pemaham potensi potensi peserta didik yang memiliki potensi. Yang ketiga, kompetensi profesional, ranah kompetensi profesional guru itu adalah penguasaan memilih sumber bahan ajar. Guru harus mampu memilih sumber bahan ajar yang tepat sesuai dengan materi pembelajarannya, gitu ya. Yang keempat, penguasaan perencanaan kurikulum. Bisa uh, mengembangkan silabus gitu ya. Jadi guru itu harus bisa mengembangkan silabus dalam perencanaan kurikulum ini. Silabus itu apa sih? Nah, silabus itu rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup ada kalau di kurikulum 2013 itu standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian. Kalau di apa? Di kurikulum Merdeka ya capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, nah, itu bisa mengembangkan silabus itu. Ya selanjutnya selain mengembangkan silabus, kemudian juga bisa membuat RPP, kemudian RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga bisa apa lagi? Bisa menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator kompetensi. Kalau di kurikulum Merdeka bisa membuat tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran. Kemudian ke tahap ATP, apa? Analisis tujuan pembelajarannya nanti gitu ya. Kemudian juga yang kelima, kompetensi profesional seorang guru itu eh, proses kegiatan belajar mengajar. Dia harus mampu profesional dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Nah, artinya perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku peserta didik ada atau tidak itu
dalam proses belajar mengajar. Yang keenam, penguasaan penilaian hasil belajar peserta didik. Bagaimana guru mampu menilai hasil belajar peserta didik dengan berbagai caranya. Bagaimana kalau menggunakan menilai kompetensi kognitif, kayak taksonomi Bloom gitu ya. Bahkan sekarang high thinking order kan harus juga siswa itu mampu berpikir kritis gitu ya, dan akhirnya kolaborasi gitu. Nah, itu harus kita mampu menilai hasil belajar dari peserta didik itu. Nah, itulah apa namanya kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ranah-ranah kompetensi dari seorang guru, dari mulai tadi kompetensi apa? Pedagogi, kemudian kompetensi kepribadian guru, kompetensi sosial guru, dan terakhir adalah kompetensi profesional dari seorang guru. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita mampu memiliki ranah-ranah kompetensi ini sehingga kita menjadi guru-guru yang kompeten. Nah, hirukala, mohon maaf atas segala kesalahan. Hirukala, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.